العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على من عودنا صلى الله عليه وسلم بها من يمين والسماء والسماء والرسول حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والشهداء والصالحين والأنبياء والعلماء العاملين ثم الأولين والرسولين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا فاطمة الزهراء وبقية الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني سيد الولي الأول الإسلام من القدر السبيع سيد السياح والرفاعي سيد السيد وسمير الرئيس سيد أحمد بدوي وسمير الرئيس الأول تعالى والبدني الأول وصلى بجوة خصوصا المعلم على الكتاب سيد الدين بالعلي بن أحمد الشافعي والشيخ محمد بن عمر الجلبي رحمه الله تعالى والسيد يعبد بالاستيب الشيخ بالاستيب وصلى الله عليه وسيدنا ومشيهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله أبينا وأمهاتنا وزدنا وساداتنا وأمنا وأمهاتنا وقالنا وحضاتنا وقربنا وقرباتنا ولأستاذنا ولمشينا ولأقربائنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نقل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الأحياء masing-masing seperti biasa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bisa sedikit gini, kanan kiri bisa ya? Suaranya apa? Ya, gini nih. Jelas nggak? Jelas ya? Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Puji syukur dan intinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta ditambah dengan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, senantiasa kita bisa menjalankan salah satu daripada kewajiban kita. Salawat ma'assalam semoga terlimpah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya baik yang wajib serta yang sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita melanjutkan itu kajian kitab kita yang biasa kita kaji di setiap malam Ahadnya, yaitu kitab Qom Ya'qubiyah yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Sudah lama kitab ini kita tunda dari mulai bulan Ramadan kalau tidak salah, karena menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Kemarin sudah membahas tentang keutamaan bulan Muharram, bahkan termasuk di 10 Muharram sudah dijelaskan. Maka kita kembali lagi ke kitab bacaan kita yang setiap malam Ahadnya. Kalau kata turun kembali ke laptop lagi kita. Nah, sekarang ini pada cabang iman yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdud li ahli dini irda salamahum mu'addana udanna mardo soli mauta asasla. Wahdud lan cinta sira li ahli dini maring ahli agama ruda ngajaroban sira salamahu insalane ahli din udana mardo nengok temenan sira mardo ing wong kang ora ing wong kang mulia wong kang sakit Salli nolaken siro mauta ing wong kang mati aslam maka bakal selamat siro kabeh. Zakaron nadim pihadal bait wis nutur sapa nadim pihadal bait ing dalem ikilah bait arba suabit ing papat pira-pira cabang. Fayuqalu maka dia ucapaken alat tertibima ingatase nanti berkenaan kalimah sabako kang wis dingin opoma wis dingin. Kalau bahasa Jawa wis dingin mas sampun sampun artinya udah gitu ya. Kopinya wis dingin kan? Enggak masih panas. Sabak wis dingin opoma. Dikit-dikit ngerti kalau buat Jawa. Cuman kalau ngomong Jawanya susah ya. Jadi sudah dahulu bahasa kitanya. Hanya dinginnya bahasa Jawa sama dinginnya bahasa Indonesia beda. Kalau dinginnya bahasa Indonesia kan dingin ya. Kalau dinginnya bahasa Jawa apa itu tadi? Udah ya. Wis dingin.
wa suhbatul hadiyata wasitun lan utawi cabang iman kang kaping 1 lan 60 hubu alidin iku cintane ahli agama. Qala alaihi salam man syarrahu ayyuzahza anna al-hadis aytamil hadis gitu ya. Allah berkah dan Allah berkah sama para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang dimana sebelum dibahas melalui dengan pembahasan bahasa masing-masing biasanya dilugat dulu. Itu dilugatnya tergantung, ada yang dilugat dengan bahasa Jawa kayak tadi. Maksudnya apa? Supaya ketahuan, oh ini nanti makomnya tempatnya jadi fa'il, ini jadi maf'ul, ini tamyiz, ini hal. Nanti menjelaskannya, menerangkannya lebih mudah gitu. Kalau seumpama di pretelin dulu gitu ya, satu persatunya. Nah, pada nawaman tadi yang disahihkan bahwasanya Nadim Kinawin menuturkan pada bayat ini ada 4 cabang iman. Ada 4 cabang iman. Fayuqalu ala tartibi ma sabaq ya. Nanti secara tertib akan dijelaskannya. Wasbatul hadiyatu wasituna hubu ahli din. Cabang iman yang ke-61 yaitu hubu ahli din, mencintai ahli agama. Jadi cabang iman yang ke-61 itu mencintai ahli agama. Kalau ada orang yang ngerti agama, kita mencintai, kita mahabbah kepada mereka. Nah, mencintai mereka, orang-orang yang ahli agama, itu termasuk pada cabang iman yang ke-61 gitu. Mencintai ahli agama, orang yang ngerti dalam urusan agama. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syarrahu ayyuzahzaha 'anil nari wa yadkhulul jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu ayyutiya ilaihi wallahu a'lam. Man syarrahu barang siapa yang ingin gembira, senang, bahagia dengan dijauhkannya dari api neraka, wa yadkhulul jannata, dan dimasukkannya ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaklah ia melaksanakan cita-citanya. Mana melaksanakan cita-citanya? Wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, yaitu ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya ia berbuat kepada manusia ma perbuatan yuhibbu ayyalahu, yang dimana ia mencintai melaksanakan perbuatan itu.
Jadi di mana kita melakukan sesuatu perbuatan terhadap orang lain, maka perbuatan kita itu mesti penuh dengan rasa cinta. Maka itulah yang akan membuat kita gembira, bahagia, senang dengan dijauhkannya kita dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Jadi impian semua orang, ya, impian semua orang yang dimana pasti semua orang ingin masuk surga serta dijauhkan dari api neraka, pastinya. Nah, ini kasih kuncinya jika kita ingin bahagia, gembira, yakni dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka, maka kuncinya 2 kalimat syahadat. Itu. Jadi 2 kalimat syahadat ini adalah kuncinya bagi seseorang yang dimana orang tersebut dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, dengan adanya iman serta 2 kalimat syahadat melekat nih ya dalam hati dia, walaupun dia min ahli nar, nanti digodok sesuai dosa dia dari neraka, maka akan dicabut, diangkat dari api neraka. Kalau seandainya sudah habis masa siksaannya, masa tahanannya di dalam neraka. Gitu. Jadi orang yang ada imannya di hatinya, walaupun sekecil atom, insya Allah orang itu tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi sebagaimana pakaian yang bersih, kalau pakaian kotor itu enggak ujuk-ujuk langsung dimasukkan ke dalam lemari. Walaupun juga pakaiannya bersih, kalau habis dipakai pasti dicuci dulu supaya tidak bau keringat, atau supaya dakinya hilang, ya. Tetapi cara penyuciannya tidak seperti baju yang amat kotor. Kalau baju yang amat kotor mungkin kalau di mesin cuci 3 kali muterin, ya, itu juga udah dibanting, disikat lagi, ya. Mungkin perusahaannya juga habis 6 bisa jadi. Tapi kalau ini baju cuma dipakainya pas kondangan doang ini, padahal nggak baru, cuma nggak pantas aja kalau habis dipakai langsung dilipat lagi, cuci lagi aja dan kepalanya kayak gitu. Paling cek angkat gitu, ya. Jadi tergantung daripada amal perbuatan dan beda-beda juga. Orang yang disiksa di neraka itu tidak sama, ya, sesuai daripada dosa dia waktu di dunia. Akan tetapi siksaan yang paling ringan di neraka yaitu di mana seorang hamba dipakaikan sandal dari api neraka, otaknya mendidih. Itu yang paling ini siksaannya Pak Nana, apalagi yang alhamdulillah subhanallah ibn dari ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diselamatkan Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala.
dapat ridho Allah, walaupun kita dari sisi amal ngarepin amalnya kayak jauh gitu, tapi kita nggak putus asa, ridho Allah, rahmat Allah amat luas gitu. Jadi jangan putus asa akan rahmat Allah. Cari tahu kita rahmat Allah, ridho Allah di setiap kebaikan. Walaupun itu kebaikan kecil, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu di dalam kebaikan itu tersimpan ridho Allah yang begitu besar. Itu. Jadi jangan nyepelein hal yang kecil. Sama dalam keburukan pun. Jangan kita remeh suatu keburukan. Kalau kita sepele ini seperti ini, model kayak begini ini, model kayak kita dalam begitu, tapi kita bisa baik pada suatu itu ada kebencian Allah, ada kemurkaan Allah yang besar. Kita orang tidak baik kecil dan besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karenanya jangan meremehkan, walaupun itu kebaikan ataupun keburukan, tetap aja khawatir tersimpan di dalamnya umpama itu keburukan, yaitu kemurkaan Allah. Yang syukur pada dalam kebaikan walaupun kecil, di situ tersimpan adanya ridho Allah. Banyak kisah-kisahnya, ya. Padahal sepele, cuma nolongin seekor anjing yang pengen minum doang, ya kan? Tapi dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sepele. Padahal masih sepele nolongin orang di tol itu orang kagak bisa masuk, cuma 10.000 Pak. Cuma 10.000. Kita saldonya gede. Dia nggak ada saldonya, pas kebenaran nggak ada. Ataupun ada, tapi kebenaran nggak bisa, entah kenapa. Panik kan ya. Nah ada datang kita nolongin, bantuin 10.000 mah, tapi itu nilainya besar. Senangnya dia lebih senang mungkin itu ya, daripada kesenangan yang lebih bahagia ya, bisa keluarkan. Kayak gitu macamnya ya. Karena kadang bukan hanya nggak bisa keluar aja, terkadang kita di itu apa sih, dipencetin apa sih, apa yang itu pelet gitu kan, klakson, tambah panik gitu. Soalnya saya pernah gitu, bukan ditolongin loh, ke belakang minta tolong, Pak ada ini ya, minta tolong. Saya juga nggak ada Pak. Yang belakang lagi ada alhamdulillah. Minta tolong sama petugasnya, nggak bisa nolongin juga. Ada yang memang senang bakal ditolongin itu. Sampai doain dari mobil semuanya. Alhamdulillah. Nggak tahu ya. Mungkin ya suatu kebaikan yang dilakukan ya, yang dia lakukan atau yang dia lakukan suatu kebaikan itu pasti itu nggak bakalan hilang. Suatu saat nanti ada balasannya untuk orang yang berbuat baik gitu. Jadi bukan kita lempar bola terus langsung balik kita, enggak. Terkadang kebaikan itu datang di saat kita sedang membutuhkannya. Kita nggak tahu silanya buntu ini. Gak ketemu di jalan, cuman kita punya apa ya, deposit sebelumnya suatu kebaikan, Allah hadirkan pertolongannya itu.
Mungkin dikarenakan sebab kebaikan kita yang kita pernah lakukan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan kan rezeki juga, ya. Rezeki itu bukan duit baik, ya, rezeki umum, ya. Pertolongan juga rezeki juga, kita nggak sadar, ya, nggak ngeh, istilahnya nggak mungkin ada suatu pertolongan, tapi ada Allah Taala yang menggerakkan hamba-hambanya, Allah datangkan kepada kita sebagai wasilah menolong akan urusan kita. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak menyangka. Menurut kita mungkin, tapi itu ayat Allah Taala. Itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelumnya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, seperti kita menolong Allah yang memerintahkan itu. Tapi kalau kita pernah bikin susah atau mungkin kita mampu menolong orang tapi kita tidak menolongnya, khawatir suatu saat kita butuh pertolongan Allah tidak menolong akan urusan kita. Wa Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidina Anas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akthiru minal ma'afi minal mu'minin, fa inna likulli mu'minin syafa'atun indallahi yaumal qiyamah. Aktiru ngakehaken sira kabeh minal ma'arifi, saking piro-piro kenalan minal mu'minina, saking mukmin kabeh. Perbanyaklah oleh kalian mengenal orang-orang yang beriman. Kita itu disuruh memperbanyak kawan-kawan yang beriman. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Karena setiap orang yang beriman itu bisa menjadi syafaat, memberikan syafaat ilallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kita punya teman yang beriman, ya, orang soleh, itu teman bisa nyafaatin kita pada hari kiamat. Jangan salah. Itu. Makanya perbanyaklah orang-orang yang beriman, perbanyak mengenal. Makanya syukur-syukur teman-teman kita itu orang soleh semua. Ya, syukur-syukur teman kita itu kiai semua. Jadi walaupun kita bukan kiai, tapi mudah-mudahan kita kebawa rombongannya, gitu. Oleh karenanya aktiru minal ma'arif minal mu'minin, berbanyaklah oleh kalian mengenal orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Gitu loh. Jangankan hari kiamat kejauhan, ya. Kita ngomongin punya orang dalam baik dalam kerjaan, insya Allah bisa nolongin kita. Itu, Pak, saya mau kerja Pak di apa itu PT Anu, misalnya di PT apa itu PT Trigili, Pak. Wah, di sana ada teman saya Pak Anu, tapi coba saya tanyain ya, ada enggak lowongan di situ
membutuhkan tidak, tapi kalau ada yang mudah-mudahan sampai keterima. Telepon, Pak, ya ini. Oh iya ada Pak. Iya ini tetangga saya mau kerja. Oh iya, coba bacakan mana sini. Oh, itu hal yang kecil. Orang mukmin bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kata orang yang mukmin ahli majelis, Allah, ini saya biasanya kemana-mana sama Pak Anu ini. Terus ini nggak enak kalau nggak kumpul bareng. Iya. Emang bagaimana? Ya enggak ini. Teman saya si Anu di mana? Oh, belakang. Di bawah. Waduh. Bawah di mana? Oh, yang bulu-bulu tuh. Waduh, jangan begitu ya Allah ini. Dia selama itu sama saya kemana-mana bareng, ngaji bareng. Pokoknya CS ya. Saya mau kalau ada dia mah asik. Ya wes. Terus saya kalau gitu anak kasih mandat silakan ambil tuh. Ngasih sama ya orang-orang yang beriman. Itu enak. Itu kita kumpul sama orang yang beriman. Semisalnya saya ceritakan dulu gimana saya beli rambutan. Dalam rambutan itu ada 1, 2, 3 rambutan yang masih mentah. Kan kalau rambutan yang ikat itu ya, yang 3 ikat itu 12.000 ya. Akhirnya dengan yang lebih banyak yang matang ke bawah ada yang mentah ya. Bawah. Ini rambutannya 3, 15.000 masuk ke plastiknya. Masuk yang busuk juga masuk yang busuk juga. Coba kalau benar yang busuk copot. Bang mau nggak ini? Beli lah mah nggak 1.000. Oh enggak kasih juga kan? Jadi, ini kita ngedempet kan ya? Rombongan aja kita mah bareng-bareng sama orang soleh gitu. Saling memberikan pertolongan syafaat. Maka perbanyaklah kata Nabi SAW, teman-teman yang mukmin, teman-teman yang baik, ya, orang soleh lah. Maka sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, saling menyafaati begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadi idastaka udhun minhu tada'asairuhu bilhuma wasyahari. Masalul mukmin, perumpamaan orang yang beriman itu fi tawadihim wa tarahumihim, yaitu saling cinta dan saling sayang. Itu sebagaimana perumpamaan jasad, sebagaimana perumpamaan jasad, seperti tubuh kita ini yang di mana idastaqa'utun minhu, yang di mana suatu anggota merasakan sakit, tada'a syairuhu, maka yang lainnya bilhuma dengan demam, wasyahari dengan tidak bisa, padahal yang sakitnya gigi, tapi mata nggak bisa tidur, ya kan? Padahal yang sakit lambung, tapi badan ikut demam, kaki
tapi ikut sakit. Nah itu perumpamaan orang yang beriman. Karena orang itu kan saudara, gitu ya. Jadi saudara itu bukan hanya saudara yang saja. Semua muslimah, mukmin, mukminah, semuanya adalah saudara. Oleh karena kita selalu orang muslim tidak boleh cuek sama muslim. Boleh cuek, gitu. Hanya diajarkan wa'awwan al-birri wa taqwa wa la ta'awwan al-ismi wal 'udwan. Diajarkan saling kita. Tuh, ya. Jadi tidak diajarkan sama woi. Tidak. Diajarkan ya, insyaallah kalau kita pakai ini semua di agama luar biasa ya. Terkadang malah itu tadi senang ketika kita susah ketika kita senang. Padahal sama-sama muslim, mukmin juga, cuman mukminnya kurang benar. Ini mukmin yang sempurna, gitu ya. Senang ketika kita senang, susah ketika kita susah. Ngerasain ketika kita punya saudara, tetangga senang, kita senang. Alhamdulillah. Punya tetangga lagi di mana-mana, rasain senang. Ketika kita juga punya tetangga, saudara yang tertimpa musibah, dan rasain juga apa musibahnya seperti itu. Bukan kita punya tetangga senang, kita yang sakit. Punya tetangga sakit, kita yang senang. Bagaimana? Ya. Masya Allah, mengaji mah kitab mah ngajarin benar. Makanya orang suka ngaji kagak benar, bukan ngajinya yang salah, oknumnya, gitu ya. Saya juga belum bisa ngamalin, cuma ini mah apa ini kita baca, gitu. Ngopil hadis, dan dalam hadis idharus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Idharus sururi, memasukkan rasa senang fi qalbi mu'minin, pada hatinya orang yang beriman, khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sanatan, daripada ibadah 60 tahun, gitu. Jadi kita ini memasukkan rasa senang kepada hatinya orang yang beriman. Semisal mana beri hadiah, kan senang tuh. Nah, terusnya lagi semisal mana kita menyapa, mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, senang kan? Sepele ya? Sepele ya? Tapi bikin senang orang ada nih. Pak, kalau nggak ada bapaknya itu saya nggak bisa keluar mobil saya ini, masya Allah, itu idharus surur, ya. Terus lagi banyak seperti kita menyimak orang itu lagi ngomong, kita menyimak dengan wajah yang enak dilihat, senang gitu. Nah ini sepele padahal, tapi pahalanya luar biasa, ya. Banyak hal-hal yang membuat apa yang tadi orang-orang mukmin merasa senang dengan perilaku kita, ya. Ini membantu sesama, mendoakan, silaturahmi, senang. Itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tetapi kesenangan ini adalah kesenangan yang positif, kesenangan yang positif secara agama. Oh, dia senangnya itu kalau dikasih bir senang. Itu, oh dia senangnya ini apa suka labing sama. Kita ajak labing aja, pasti bahagia. Sesuatu yang diperbolehkan agama oleh agama, gitu maksudnya. Kalau begitu mah nanti kita kebagian sesatnya, gitu ya. Terus ya, dikit lagi. Wayang bagi ayat fi tawqir man dalla ayatahu
wasiyabahu ala awi manjilatihi fayan yulun nasu manazilahum. Nah, sepatutnya ayazida fitokil mandala, yaitu menambahi penghormatan pada orang yang menunjukkan haibatahu pada kewibawaan, wasiatahu dan pakaian ala ulwi manjilatihi atas ketinggian manjilah, yaitu makomnya manjilah, kedudukannya. Fayan jurnasu manajilahu, maka manusia yaitu memposisikan pada posisinya masing-masing. Itu salah satunya di antara kita membuat senang orang mukmin, yaitu memposisikan orang sesuai porsinya. Gitu. Mana sesuai porsinya? Ya semisal ini mah guru umpama kita memposisikan di tempat yang kita pas. Wah ini mah PRT rokok, kita memposisikan di tempat yang pas gitu, ya diatur. Walaupun orangnya tidak mau, tapi kita melaksanakan sesuai daripada aturan di kitab yang diajarkan pada kita. Bahkan ya ruya diriwayatkan anak Aisyah kanat fi syafarin. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu taala ini sedang safar, ya. Itu beliau sedang safar, sedang keluar rumah, ya. Setelahnya beliau apa yang namanya tadi berada safar di luar rumah, panazala manjilan, beliau turun berhenti di suatu tempat, lalu beliau menaruh makanannya. Ini lagi jalan, ya, Siti Aisyah lagi jalan, turun kan bawa makanan, itu makanannya ditaruh sama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Baca asyiun, datang orang yang minta-minta. Faqalat Aisyah nawilu hadal miskina. Kata Siti Aisyah, berikanlah oleh kalian semua hadal miskina korosor, kepada orang miskin ini sepotong roti. Nih ya, itu tanda-tandanya kasih sepotong roti itu. Mana rajulun ala dabatin. Terus ada lagi lewat seorang laki-laki yang berkendara. Ini mah naik mobil. Lalu naik kuda, ada mobil, otak deh. Itu ya. Faqalat kata Siti Aisyah, ud'uhu ila ta'am. Ajak itu orang suruh makan. Itu. Fakilah, gimana Siti Aisyah mengenai hal ini? Wahai Siti Aisyah, tu'atina hadal miskin wa tad'ina hadal ghina. Engkau memberi kepada orang miskin dan engkau mengajak kepada orang kaya ini. Kalau orang miskin mah dikasih sepotong roti, tetapi kalau orang kaya kok diajak suruh makan? Itulah. Faqalat kata Siti Aisyah, innallaha ta'ala qad anzala nasa manazilahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan manusia manazilahum sesuai dengan posisinya, ya,
sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya. Nggak sama tuh kedudukan umat sama nabinya, itu nggak sama. Fala budaya, maka oleh karena itu tidak boleh tidak bagi kita min antunjilahu tilkal manazil, yaitu kita memposisikan orang-orang sesuai kedudukannya. Fahadal miskinu yabdo bikirsyir. Kalau orang miskin ini mah senang dia dikasih sepotong roti. Tapi wayah baru alaina an-muqahadalina ala ayati qarson. Tapi kalau orang kaya pakai mercy lah kita kasih sepotong roti, lah malu lah kita gitu. Nanti nggak maksud saya ini ya. Jadi kita memposisikan orang sesuai dengan apa itu kedudukannya, sesuai dengan makomnya, sesuai dengan posisinya gitu. Jangan marah ketika kita kondangan bareng-bareng, pas teman kita misalnya Bapak sini Pak sini. Kalau dia di sono tempatnya, saya main di sini, ya mungkin posisi kita dengan dia bagi orang yang mengundang kita ini mungkin makomnya lebih daripada kita. Ya wis kita nerima aja gitu. Jangan ngamuk, jangan marah itu ya, karena sesuai dengan tadi posisinya gitu. Kalau orang miskin mah tadi ya dikasih 10.000 apa namanya susah, ada pengemis 10.000 senang. Tapi kalau yang datang misalnya mobil Mercy gitu pelayanannya biasa ya itu kurang lepas. Kalau kata Siti Aisyah itu beda, kita ceramah aja beda, ceramah pakai motor sama ceramah bawa motor sama bawa mobil beda paranan. Beda. Kalau kita ceramah bawa mobil mah jauh-jauh gitu. Sini posisinya tempatnya bawa motor, kira aja kita mau hadiran acara mau lihat bawa motor sebelah sono. Beda itu, beda ini ya. Banyak kalau ngaruh juga, ngaruh dari sisi maaf, makanya itu dikatakan di sini tadi dari sisi penampilan ya itu ngaruh juga, dari sisi penghargaan, bukan dengan dihargai, bukan. Makanya ketika kita memiliki kedudukan yang tinggi baik di perusahaan atau mungkin di sekolah atau di mana ya, dengan pakaian yang cumpang camping, ada orang yang mungkin orang yang paling rendah lah di deretan itu pangkatnya nggak menghargai kita, nggak usah diomelin. Umpama dia nggak tahu, karena pakaian kita ini enggak menunjukkan ini bosnya lah atau apa gitu. Jadi bisa diomelin, kamu nggak menghargai saya bosnya ini. Wah, iya tapi oke kan nggak tahu. Nah, menyesuaikan gitu. Ada kisahnya itu dan Allah bin Mubarak. Padahal ulama nggak pakaian baju ulama, biasa aja orang cuek. Tapi ketika dimakan, beliau karena pas lagi ibadah dengan pakaian ulama, orang tuh ulama itu sesuai ya. Nah, berikutnya adalah cabang iman yang ke berapa? 62 ya. 62, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya yang kita semua yang hadir. Dan pastinya ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doa terakhir kita panjatkan, bukan terakhir, lain aja enggak, dapatnya bahasa terakhir. Kita doa sama Allah Ta'ala diselesaikan ini sekali lagi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat, rezeki yang halal yang melimpah ruah untuk bekal ibadah, terus dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dhahir mubarak, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, pada keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, serta mudah-mudahan di saat kita wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan nikmat kubur serta pada dari Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli shalihah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi masyayikhina wa masyayikhim ajma'in berkatakan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. 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 حي على الصلاة. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah.